Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Al-Isra yang sudah kita baca sampai kepada ayat 106, memasuki ayat yang ke 107. Al-Isra 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul aminu bih aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Katakanlah, aminu bih, berimanlah kamu dengannya, aw la tu'minu, atau tidak beriman. Innal ladzina utul ilma min qablih, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan atas mereka, mereka tersungkur di wajah mereka dalam keadaan sujud. Wa yaquluna, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguh-sungguh janji Tuhan kami sungguh sudah dilaksanakan, sudah dipenuhi. Wa yakhruna lil azqani, dan mereka tersungkur di wajahnya. Yabkuna, mereka dalam keadaan menangis. Wa yaziduhum khushu'a, dan bertambahlah kehusyuan mereka. Ayat ini menyambung dari ayat sebelumnya yang telah menjelaskan keagungan Al-Quran dari aspek bahasa dan qiraahnya, dari aspek isinya, untuk menjawab tantangan kaum musyrik yang minta mukjizat-mukjizat yang lain sebagaimana yang diberikan kepada para nabi. Maka Allah menjelaskan Al-Quran itu sudah kuat sebagai mukjizat yang utama, tidak perlu lagi ditambah-tambah. Sekarang kamu mau beriman atau tidak, terserah. Inilah yang dijelaskan dalam ayat ini. Begitu kami menurunkan Al-Quran yang demikian kuat, hujah-hujahnya, isinya, qiraahnya, kamu meminta lagi mukjizat yang lain, no way,
tak bakal lagi. Mau beriman atau tidak beriman, katakanlah ya Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu. Beriman kamu dengan dia atau kamu tidak beriman. Terserah. Itu ujungnya terserah. Tetapi ingat, innal ladzina utul ilma min qablih. Sesungguhnya orang yang diberi ilmu sebelumnya, dari sebelumnya, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu dari kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, baik dari kaum Yahudi maupun Nasrani. Mereka tahu itu benar dari Allah SWT. Konon ini tokohnya seperti Waraqah ibn Naufal, itu paman Khadijah sendiri. Itu paman dari istri Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Begitu mendengar ayat-ayat ini, ayat-ayat, karena Waraqah bin Naufal itu tidak lama hidupnya setelah turunnya Al-Quran ini, tapi dia sempat mendengar ayat-ayat yang turun di Mekah itu ketika itu. Dia langsung beriman. Dan juga itu dari Nasrani. Jadi orang Arab yang masuk, yang memeluk agama Nasrani. Demikian juga seorang yang bernama Yazid ibnu Amr ibnu Nufail. Ya, dia juga langsung beriman, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, karena mereka tahu, mereka berilmu tentang kitab-kitab terdahulu, dan sudah disebutkan tanda-tanda kenabian yang dijanjikan oleh Allah diutus di akhir zaman, dan mereka paham. Tokoh yang lain adalah Abdullah bin Salam dari orang kaum Yahudi. Ya, mereka ini paham betul ya, bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa ayat-ayat Al-Quran itu benar adanya dari Allah SWT. Karena itu mereka beriman, dan mereka apabila mendengar ayat dibacakan di hadapan mereka yakhirru lil azqan, mereka tersungkur sujud, ya. Sujud, ya, benar-benar sujud. Lil azqan, ziqnun itu artinya dagu. Dagu tempat tumbuhnya janggut bagi orang perempuan. Kenapa Allah menyebut ini mereka tersungkur di dagu, tidak di kening? Nah, ini kinayah bahwa mereka betul-betul sujud sampai sekhusyuk-khusyuknya, sampai ke tawaduk-tawaduknya. Nah, itu sujud yang benar. Maka dagu yang disebut kini bukan jabha, kalau kening itu jabha. Ziknun artinya dagu. Ini sujud dengan dagu seperti apa? Ya, sampai ke dagu-dagunya nempel gitu. Begitu ke saking khusyuk dan tawaduknya mereka dalam sujud. Bukan seperti orang-orang kadang-kadang nempel sikit keningnya. Mulutnya, hidungnya enggak nempel. Nah, itu kan diingatkan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari seperti yang kita baca. Diingatkan kening dan hidung itu nempel. Nah, di sini disebut dagu. Itu kinayah bagi wajah kita semua yang harus ditempelkan ketika sujud. Ya. Bukan berarti kita sujud di dagu gitu. Mereka tidak takut wajah mereka akan kotor karena sujud. Ya. Karena mereka di zaman itu di lantai tanah, tidak ada tikar di Ka'bah.
Yang berjanggut, bercampurlah janggutnya dengan debu-debu karena sujud. Wa yaquluna subhana rabbina, dan mereka mengatakan dalam sujud itu subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh-sungguh janji Tuhan kami sungguh sudah dilaksanakan, sudah dilakukan, yaitu dengan mengutus seorang nabi di akhir zaman sebagai diberitakan dalam kitab suci mereka, diberitakan dalam Taurat, diberitakan dalam Zabur, diberitakan dalam Injil, dan mereka mengetahui itu. Dan sekarang janji Allah itu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka, oleh sebab itulah mereka beriman dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar itu saja, ditambah lagi wa yakhiruna lil azqan yabkuna. Mereka tersungkur di wajah mereka, yabkun, sambil menangis, ya, karena terharu, karena khusyuk, wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambahlah mereka kehusyuannya, tambah khusyuk mereka apabila mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka. Nah, itu orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang musyrik yang tidak memiliki ilmu menolak mereka, masih meminta mukjizat yang lain yang dianggapnya dulu diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi ternyatanya mukjizat itu tidak menyebabkan umat para nabi itu beriman, justru semakin kufur. Dan oleh sebab itu murka Allah, ya, atau azab Allah ditimpakan kepada mereka, dan Allah SWT menyelamatkan umat Nabi kita Muhammad SAW, menyelamatkan kita semua dari musibah itu, dan sehingga dipahami oleh orang-orang yang berilmu, ya, oleh orang-orang. Maka sampai sekarang yang dapat menerima Al-Quran itu orang-orang berilmu juga, kerana banyak isi Al-Quran atau kandungan Al-Quran itu memberikan isyarat yang luar biasa, isyarat-isyarat ilmiah yang dulu di masa turunnya orang tidak tahu dan tidak paham. Baru di zaman sekarang ni orang mengerti, ya. Oleh sebab itu trennya sekarang, ya, orang-orang yang berilmu cenderung untuk menerima Al-Quran dan menjadi Muslim. Tetapi orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bisa dibujuk oleh Supermi, Indomie, nah, itulah yang bisa tergoda dan murtad, ya, murtad dia. Inilah kandungannya. Oleh sebab itu kita mendekati Al-Quran dengan ilmu, ya. Kita belajar Al-Quran supaya kita mengetahui isi kandungannya, agar menjadi peringatan, menjadi tuntunan bagi kita, dan untuk kita amalkan segala perintahnya, kita jauhi segala larangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan.